Gue sih nggak usah dipaksa-paksa kayak gitu. Ayo cepetan, nggak usah dipaksa-paksa begitu. Gue tahu apa yang harus gue lakukan. Ya, gue tahu karena gue yang melakukan. Gue melakukan bukan atas dasar instruksi kalian, tapi gue akan lakukan apa yang harusnya dilakukan, begitu. Halo Sobat Fakta, 5D ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kembali kita mereaksi video dari Zanzabela karena kita bisa belajar di dalamnya, belajar banyak hal mulai dari kehidupan, hukum, ekonomi, politik, dan bagaimana manusia merancang strateginya. Kali ini nampaknya Zanzabela emosi guys, karena terus saja dituntut oleh netizen untuk segera menindak Nikita Mirzani. Cepetan. Tapi jawaban dari Zanzabela ini yang menarik. Nah, bagaimanakah jawabannya? Yuk kita simak saja di 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Tuh, Kak Singgi Pratiwi ini followers gue dari lama ya, dan mengikuti dari sejak kejadian waktu itu. Dan dia tahu gue tidak berkomentar setelahnya, ya nggak sih? Jangan kau tantang aku, jangan kau bawa gini, bawa suami, bawa ini, bawa itu. Oh, makin gila aku, kau tengok aja. Nah, itulah kenapa Zanzabela sekarang makin berani, makin gila istilahnya. Karena awalnya dia hanya diam saat Nikita Mirzani merespon videonya. Dan kemudian karena suaminya dibawa-bawa, suaminya yang perwira polisi ini dibawa-bawa, dan kemudian disindir-sindir, selain kena OTT SIM dan lain-lain, dia pun merasa harga dirinya tercabik-cabik dan terinjak-injak. Karena itulah kemudian dia bangkit melakukan perlawanan. Semut juga kalau diinjak akan menggigit. Begitulah mungkin yang dirasakan oleh Tengku Zanzabela, sehingga dia pun langsung action dan menyerang dengan brutal Nikita Mirzani. Makin gila aku. Igi kau. Banyak cerita kau. Penonton aku banyak karena anak Bunda Korla ya, bukan karena siapa-siapa. Paling cepu. Ya, fans manusia tidak berotak. Begitu, tidak punya akal. Orang kalau manusia berakal itu pasti dia ingat ketuhanan, ya. Ingat ketuhanan karena apa? Karena Indonesia ini orangnya kan beragama katanya kan. Nah, makanya harus ingat Tuhan gitu, ya. Nah, itulah pesan dari Zanzabela. Kalau manusia berakal, berotak, pasti ingat Tuhan. Pasti punya dan percaya Tuhan. Tapi kalau tidak berakal dan tidak punya otak, dia pasti tidak punya Tuhan. Karena apa? Karena kalau manusia menggunakan akal dan otaknya, pasti dia merasakan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang mengatur hidupnya dan semesta ini. Pasti ada kekuatan itu. Kalau manusia memakai logikanya, logika akal sehat, akal yang masih sehat loh ya, pasti dia tidak akan bisa keluar atau lari dari Tuhan. Maksudnya begini, Anda makan saja, itu kan Anda tinggal makan. Tetapi Tuhanlah yang kemudian memerintahkan makhluk-makhluk lainnya untuk memproses makanan Anda, sehingga disebar menjadi vitamin, mineral di dalam tubuh Anda, dan akhirnya dikeluarkan menjadi sisa-sisa makanan dari lubang yang sudah ditentukan. Anda tidak bisa menentukan itu. Berarti ada kekuatan yang lebih besar dari Anda. Itulah yang namanya Tuhan. Kekuatan yang maha besar, maha canggih, dan maha segalanya. Kalau manusia itu punya akal sehat, pasti dia akan merasa hidupnya tidak akan pernah lepas dari peran Tuhan. Gue sih nggak usah dipaksa-paksa kayak gitu. Ayo cepetan,
cepetan, gak usah dipaksa-paksa begitu. Gue tahu apa yang harus gue lakukan. Ya, gue tahu karena gue yang melakukan. Gue melakukan bukan atas dasar instruksi kalian, tapi gue akan lakukan apa yang harusnya dilakukan, begitu. Nah, inilah memang resiko seorang artis atau seorang public figure atau mungkin orang biasa juga. Dia akan merasa dipaksa oleh orang lain dan orang lain akan mengintervensi hidupnya. Apapun itu, seperti Zanzabella, dia sudah melakukan komitmen untuk melaporkan dan memenjarakan Nikita Mirzani. Maka orang-orang yang tidak suka dengan Nikita Mirzani pun selalu akan bertanya-tanya bagaimana proses selanjutnya. Ini yang mungkin akan mengganggu kehidupan Zanzabella. Karena banyak orang sekarang maunya instan, tidak suka proses, inginnya langsung saja. Tetapi tidak pernah mengerti dan memahami orang yang melalui proses tersebut. Jadi apa pelajarannya? Tidak ada yang instan dalam kehidupan ini. Bahkan memasak mie instan saja tidak bisa instan. Kalau kehidupan ini instan seperti yang diinginkan oleh manusia, maka juga tidak akan nyaman. Sesuatunya tidak melalui proses dan pasti hidup akan sangat membosankan. Karena kehidupan yang indah itu adalah saat kita menjalani prosesnya. Nah, itu yang benar. Dia tidak punya mengkulitin gue apa. Mau bilangin gue LC ini itu, the fuck? Biarin aja. Emang dia siapa? Ya kan? Iya, nggak usah kalian pedulin. Kalian nggak usah kirim-kirimkan ke DM. Nggak usah, ngapain. Aku nggak penting itu. Dia mau ngomong kayak sampai bernanah-nanah, terserah dia. Gitu. Ini maksudnya gini guys. Jadi setiap Nikita mengomentari Zanzabella, maka netizen akan mengadukan itu ke Zanzabella supaya direaksi tentunya. Karena netizen juga perlu itu. Perlu dia punya suara atau maksudnya diwakili suaranya terhadap dendamnya kepada Nikita. Dan corong yang sekarang digunakan oleh netizen adalah Zanzabella. Netizen yang membenci Nikita seakan-akan lega jika sudah ada yang menyuarakan apa yang di dalam hatinya. Ketika Zanzabella bersuara, maka netizen akan berbondong-bondong mendukung dia. Karena apa? Karena memang banyak netizen yang tertekan dan ingin menyuarakan itu. Dan kebetulan Zanzabella menjadi corongnya. Ya, masa ada orang mau mau melindungi harga dirinya dan melakukan kebaikan kok diintervensi? Siapa yang berani mengintimidasi? Siapa yang mau mengintimidasi gue? Siapa? Kenapa? Kasih tahu gue alasannya apa? Diintimidasi itu untuk apa? Untuk apa mengintimidasi gue? Pakai cara-cara lain, bawa-bawa institusi, ngapain? Ngapain? Gue ini warga negara Indonesia yang punya hak yang sama, setara.